Oke, silakan daftarkan dirimu. Saya Pak. Saya Pak Arya Kalena. Josi Pak. Rikson ada Pak. Josi Pak. Josi Pak. Kalena Pak. Dewi Siahaan Pak. Rikson ada Pak. Jun Alfi Sinuraya Pak. Josi Pak. Dewi Siahaan. Sekian Pak. Gabriel Butar dan Rickson enggak. Jun Alfi Pak. Iya Pak. Sekian. Ya. Josi Pak. Oke, tadi Jun Alfi, kemudian itu Hezekiel, kemudian Dewi, Gabriel, dan Rickson. Ada 5. Oke, silakan. Silakan Jun Alfi. Terima kasih Pak. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa dampak positif dan negatifnya bagi gereja dan jemaat apabila politik dapat mempengaruhi dan mengendalikan tubuh gereja? Terima kasih. Oke, saya pikir jelas pertanyaannya. Silakan Hezekiel, si kaya, si Mamora. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya dari 2.6 poin kedua. Bagaimana cara gereja secara konkret dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin politik masa depan yang memiliki intelektualitas tinggi, berwawasan luas, memiliki integritas dan spiritualitas yang tangguh. Terima kasih. Oke. Dewi. Baiklah, terima kasih untuk Bapak dosen. Saya Dewi Veronica Siahaan ingin bertanya kepada penyaji tentang sajian tanggung jawab dan partisipasi gereja dalam politik. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan etika Kristen tentang gereja berpartisipasi dalam politik dan hal baik apa atau hal tepat apa yang dilakukan gereja agar tidak menyimpang gitu dalam politik ini. Terima kasih. Oke. Sorry, terjadi gangguan kelestarian hidup. Oke. Silakan Gabriel. Ya, terima kasih Pak. Pasti kalau sudah berbicara politik pastinya akan buruk dalam setiap orang. Apalagi dalam budaya masyarakat Batak itu kalau bicara politik pasti pikirannya yaitu skotorulu pastinya. Jadi yang saya tanyakan tentang bisakah orang Kristen berpolitik terkhusus dalam bidang pemerintahan dalam mengatur tatanan kota. Misalnya yang kita tahu sekarang ini yaitu salah satu pendeta dari KBP menjadi anggota pemerintahan seperti itu. Bisakah orang Kristen ikut dalam berpartisipasi dalam pemerintahan itu sendiri? Terima kasih. Oke. Go Rickson. Ya, terima kasih kepada penyaji dan juga Bapak dosen. Saya ingin bertanya, bagaimana agar orang Kristen yang masuk ke dalam dunia politik tidak menyalahgunakan kebebasan berpolitiknya? Dan juga di dalam sajian saya membaca bahwa ada bentuk-bentuk keterlibatan gereja dalam politik, yaitu mempengaruhi etos dan juga mendidik warga gereja tentang isu-isu tertentu. Bagaimana cara politik untuk mempengaruhi etos dan juga mendidik warga gereja tentang isu-isu tertentu? Terima kasih. Oke, dianggap semua pertanyaan sudah jelas. Silakan Tasya. Tasya Sembiring menjawabnya. Terserah pertanyaan yang mana. Ya Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jeskiel, yaitu cara gereja mempersiapkan pemimpin-pemimpin politik itu. Yang pertama pemimpin itu harus bersiap secara rohani. Jika para pemimpin mempersiapkan diri mereka sendiri secara rohani sewaktu mereka menanti perintah-perintah atau ajaran
mereka menaati perintah-perintah, menaati tulisan suci dan ajaran-ajaran para nabi zaman akhir, berdoa, berpuasa, serta merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Oke, Yang kedua, ya. Sudah cukup. Nggak kena. Lanjut. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudari Maria, di mana apa yang perlu ditaburi gereja dalam menanggung jawab orang-orang yang telah berbuat politik yang ada di gereja, dan apa sebenarnya tujuan politik ini? Ya, di mana kita perlu gereja perlu menaburi atau menanggung jawab orang-orang yang berbuat politik adalah gereja mendidik warga negara akan tentang isu-isu tertentu dan memilih atau mendukung kandidat-kandidat tertentu. Dan gereja juga berperan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin politik masa depan yang memiliki intelektualisasi dan tujuan politik ini yaitu untuk kesejahteraan umum, supaya orang-orang yang ada di Kristen dapat berusaha dalam kuasa yang dapat dipakai untuk tujuan yang benar dan adil. Ya, oke, udah cukup. Ya. Silakan Tasya, pertanyaan yang belum dijawab. Loh, kok lama banget? Go, Hosiana. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudara Yeski, ya, di mana pertanyaannya secara gereja berperan secara konkret untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin politik masa depan yang memiliki intelektualitas tinggi dan berwawasan luas, memiliki integritas dan spiritualitas yang tangguh, yaitu di mana gereja harus menanamkan landasan etika dalam kehidupan politik dan pengkaderan bagi orang yang mungkin bisa diajak kerjasama. Terima kasih. Lanjut. Tasya, silakan. iya Pak, bentar Pak. Go, Hosiana. Tasya, lama banget. Nggak ada waktu menunggu-nunggu kau. Iya. Itu HP siapa itu yang bunyi-bunyi itu? Dimatikan itu. Iya. Masuk pesan. Ting, sampai di sini kedengaran. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bang John Alvis Nuraya. Apa dampak positif atau negatif bagi gereja dan jemaat untuk mengembalikan tubuh gereja? Di mana di sajian sudah dikatakan politik itu tidak boleh dipersatukan atau di dalam politik dengan gereja. Politik tidak bisa dipersatukan dengan gereja. Loh, mana? Kok nggak dijawab? Lewatkan gitu? Loh, kenapa nggak dijawab pertanyaan si Jun Alfi, si Nuraya itu? Sebentar, Pak. Sudah? Nggak dengar? Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Oke, Maria Magdalena tadi dijawab, nggak bertanya pertanyaan si Dewi Veronica yang bertanya tadi, tapi nggak dijawab pertanyaan si Magdalena, namanya Maria Magdalena katanya tadi, sementara dia nggak bertanya
Banyak yang aneh lah. Silakan Maria. Baiklah Pak, yang menjadi pertanyaan saya kepada penyaji, apa yang perlu dilakukan oleh gereja dalam menanggung-jawabi orang-orang yang telah berpolitik, terlebih di ruang lingkup gereja tersebut? Terima kasih. Oke, silakan Tasya dijawab. Kurang dengar saya Pak pertanyaannya. Ya, Baik, udah. sekali lagi. Sudah, apa yang perlu? nggak usah. Sudah, go Hosiana. Jawab pertanyaan Maria itu. Nggak kedengaran suaranya. Susah. Nggak kedengaran, Nak. Apa yang perlu ditaburi gereja dalam menanggung jawabi orang-orang yang berbuat politik? Gereja harus mendidik warga gereja akan tentang isu-isu gereja tertentu dan memilih atau mendukung kandidat-kandidat tertentu, Pak. Kandidat-kandidat tertentu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin politik, dan tujuannya itu untuk kesejahteraan umum yang ada di Kristen dapat berusaha dalam kuasa yang dapat dipakai untuk tujuan yang benar. Sudah, iya. Bapak follow up pertanyaannya ya. Dengar baik-baik Tasya. Kau bisa dengar nggak Tasya? Bisa Pak. Jangan alasan nanti kau nggak aku dengar. Itu juga penilaian itu. Oke, dengar baik-baik. Kenyataannya dalam gereja ada beberapa kandidat dari beberapa partai. Dalam satu gereja itu tidak hanya satu partai, tidak hanya satu kandidat, tapi mungkin 2 atau 3 orang dari parpol yang berbeda. Bagaimanakah sikap gereja dalam hal yang demikian? Silakan, Tasya. Baik Pak, menurut saya sikap gereja dalam hal demikian itu mendukung partai politik yang ada di dalam gereja tersebut Pak, agar Oke, go Kak Hosiana. Mana ini? Pandang, baik Pak. Kalau ada beberapa kandidat dalam satu gereja dan dari parpol yang berbeda, bagaimanakah sikap gereja? Tadi si Tasya bilang mendukung kandidat. Iya, menurut kau gimana? Kalau mendukung Pak, tapi salah satu parpol itu, jangan semua parpol yang harus kita dukung gitu. Oke, Bapak follow up pertanyaannya. Kalau gereja itu mendukung salah satu kandidat dari satu parpol, apakah yang akan menjadi dampaknya di dalam gereja itu? Dampaknya bagaimana Tasya? Dampaknya Pak, adanya kecemburuan Pak terhadap parpol satu dengan parpol lainnya, karena harus memilih satu padahal ada banyak di dalamnya, kayak gitu Pak. Oke, berarti jawaban kalian bertentangan. Dengan kata lain, kalau terjadi begitu, maka terjadi perpecahan di dalam anggota gereja itu.
Karena ini mendukung ini mendukung ini, mendukung ini. Jadi sebenarnya sikap gereja terhadap yang demikian, iya. Sikap gereja adalah tidak mendukung salah satu partai-partai. Tapi biarlah masing-masing memilih dengan hati nuraninya. Jadi kalau sampai gereja, apalagi pendeta atau penatua mengatakan kita dukung ini, wah, terjadi perang masalah dalam gereja. Dan memang prinsip pemilihan adalah tidak berdasarkan, iya, mungkin kelompok marga dan sebagainya atau disebut nepotisme, tapi berdasarkan hati nurani masing-masing. Oke. Sudah nampakkah bahannya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Tanggung jawab dan partisipasi orang Kristen atau gereja dalam dunia politik. Oke. Pengantar penjelasan atau pengantar uraian. Dalam sistem demokrasi, tadi kita sudah mendengar dalam sajian ada beberapa sistem yang dianut oleh satu negara. Oke, dalam sistem demokrasi, karena memang Indonesia menganut sistem demokrasi. Di dalam suatu negara, siapakah yang bertanggung jawab dan siapakah yang menentukan warna, corak, dan arah politik negara itu? Dalam sajian juga sudah diungkapkan jawabannya. Tentu jawabnya adalah warga negara itu. Setiap warga negara itu mempunyai tanggung jawab dalam politik dan juga setiap warga negara itu menentukan warna dan arah politik di negaranya. Dan yang menentukan maju mundurnya keadaan satu negara adalah ditentukan warna politiknya. Kalau warna politiknya baik, maka negara itu akan maju. Tapi kalau warna politiknya enggak baik, di mana terjadi misalnya kudeta, maka hancurlah negara itu. Hal ini menyatakan bahwa orang Kristen mempunyai tanggung jawab dan mempunyai partisipasi dalam masalah politik. Dan tentu kita memahami karena orang Kristen juga warga negara. Tunggu sebentar ya.
Oke, sorry kawan. Iya, tadi buka jendela, lupa buka tadi pagi supaya sirkulasi udara baik. Kebetulan saya punya hidung agak meradang, inflame dalam bahasa Inggrisnya. Karena Bapak punya sedikit masalah yang disebut sinusitis. Oke. Lalu kita mencoba memahami pengertian politik. Sajian juga sudah ada dijelaskan tadi. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, artinya kota atau negara. Juga mempunyai pengertian yaitu suatu sarana. Jadi politik itu adalah suatu sarana atau alat untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat atau keputusan yang bersifat demokrasi. Jadi demokrasi itu berarti semuanya terlibat secara demokratis. Kata politik dari kata Yunani politeia yang berarti menjelaskan prinsip-prinsip atau dasar atau bentuk negara dan tindakan-tindakan kenegaraan. Ya, itu bisa dilihat dalam bukunya Saud Sirait, Politik Kristen Indonesia, suatu tinjauan etis. Halamannya juga ada di situ. Maka jelaslah politik itu berarti segala sesuatu, segala hal yang menyangkut paut dengan kehidupan masyarakat, menyangkut paut dalam kehidupan negara. Atau orang seringkali menyebut politik sebagai pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kalau politiknya bagus berarti pengelolaannya bagus. Maka negara itu maju. Kalau politiknya itu tidak baik berarti pengelolaannya tidak baik. Maka masyarakat dan negara itu tidak baik. Maka keadaan politik suatu negara lah yang menentukan perkembangan negara itu. Dan memang tujuannya adalah pengambilan keputusan yang menyangkut paut segala segi kehidupan masyarakat atau warga negara yang sesuai dengan kepentingan umum dan demi terciptanya masyarakat yang diidam-idamkan, masyarakat yang baik, benar, adil, dan sejahtera. Itulah tujuan politik, tapi dalam kenyataannya seringkali tujuan politik itu diselewengkan, bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan negara, tapi kepentingan satu kelompok, bahkan kepentingan pribadi. Bahkan dalam sajian tadi dikatakan seringkali justru politik itu bisa memperalat agama, bisa memperalat adat kebudayaan, bisa memperalat macam-macam demi tujuan. Tujuannya bukan tujuan yang sesungguhnya dari politik. Meskipun kenyataannya karena akibat dosa manusia, ada kecenderungan politik itu destruktif. Mengerti? Destruktif? Junalfi, kau mengerti enggak? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Apa destruktif? Ini, siapa yang mengerti? Destruktif. Saya, Pak. Siapa kau? Adolf, Pak. Oke, apa artinya Adolf? Bersifat merusak, Pak. Oke, makasih. Iya. Iya, Pak. Jun Alfi lucu. Dia tahu tapi nggak tahu. Itu namanya pura-pura tahu. Ya jujurlah, kurang mengerti, tidak mengerti. Iya. Iya, karena akibat dosa manusia ada kecenderungan politik itu destruktif, manipulasi, dan ketidakadilan di dalam prakteknya.
Jadi kawan, bukan politiknya yang kotor, tapi orangnya yang berpolitik itu kotor. Dia yang membuat politik itu menjadi peol otik, bahkan peol banyak. Iya, bengkok sedikit, bengkok banyak. Iya, termasuk orang Kristen yang berpolitik juga melakukan hal yang sama. Waktu kampanye, tujuannya baik. Setelah terpilih, ya politiknya tidak baik. Itulah sebabnya banyak orang beranggapan, termasuk orang Kristen. Mudah-mudahan kalian tidak punya pemahaman yang demikian. Bahwa politik itu dikatakan tidak baik dan politik itu kotor. Namun politik itu adalah baik dan bertujuan yang baik. Tujuannya adalah demi kebaikan manusia, demi kebaikan masyarakat dan negara. Jadi walaupun dalam politik praktis orang-orangnya itu menyatakan perbuatan yang tidak baik, tetapi politik tidak identik dengan dosa. Sampai di sini ada yang mengerti atau ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Dari pengertian politik dan tujuan politik menyatakan bahwa orang Kristen mempunyai tanggung jawab. Orang Kristen atau gereja harus berpartisipasi dalam masalah politik. Karena apa? Karena orang Kristen mempunyai kewarganegaraan ganda. Yaitu orang Kristen mempunyai warga negara Indonesia dan juga orang Kristen mempunyai warga kerajaan Allah. Nanti ayat ini dibaca. Iya. Robert Barong menandaskan bahwa kepedulian dan keterlibatan orang Kristen dalam masalah politik bukan hanya perlu, tidak hanya perlu, melainkan merupakan kewajiban orang Kristen atau gereja. Bukan saja karena ia warga negara, tetapi karena ia warga gereja yang dihadirkan, yang berada di tengah-tengah dunia ini, dan gereja ada dan berkarya bagi dunia, bukan untuk dirinya. Berarti gereja yang ada di Indonesia berkarya khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam sajian juga tadi ada disebutkan hal ini. Maksudnya bahwa gereja itu untuk dunia, bukan untuk dirinya, tetapi untuk dunia. Maka kewajiban sebagai warga negara tidak bisa dipisahkan dari kewajiban sebagai warga gereja. Orang Kristen atau gereja diutus oleh Allah ke dalam dunia Indonesia. Maksudnya kita dengan tugas suruhan untuk menjadikan dunia di mana kita tinggal untuk menjadi lebih baik. Tugas suruhan digambarkan dengan fungsi dari garam dan terang dunia. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Hei, kalian tidur atau? Hah? Nggak ada? Bilang kek nggak ada gitu, kek ada gitu. Saya Pak, Bre Makawan Pak. Siapa? Bre Makawan Pak. Nggak jelas, ribut. Itu mikrofon deh Pak. Ya sorry lah. Oke. Maka Allah memerintahkan orang Kristen untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana ia tinggal. Iya. Karena hal itu adalah kesejahteraan bersama. Tadi Yeremia 29 ayat 7 juga disebut dalam sajian. Dan juga diperintahkan untuk mendoakan pemerintah. Maka keterlibatan gereja atau orang Kristen dalam bidang politik tidaklah semata-mata keterlibatan dalam
dalam politik praktis. Tetapi terutama sebagai tanggung jawab selaku warga masyarakat yang diutus oleh Tuhan untuk ikut menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan negara, serta menyatakan kebaikan Allah di dunia, khususnya di lapangan politik. Sudah? Ada yang mau bertanya? Siapa tadi yang mau bertanya itu? Udah bagus enggak mikrofonmu? Berema kapan, Pak? Kaban? Siapa? Iya, berema kapan, Pak? Oke, Prema Kaban. Silakan Prema Kaban. Jadi untuk memberantas politik kotor tadi, apa yang harus dilakukan gereja, Pak? Kenapa? Untuk memberantas politik kotor yang tadi Bapak jelaskan, apa yang harus dilakukan oleh gereja, Pak? Yang harus dilakukan oleh gereja itulah yang dikatakan mendidik warga gereja untuk mempunyai politik, melek politik, tidak buta politik, ya kan begitu, supaya memahami apa itu politik dan tujuan politik. Jadi dididik warga gereja dalam hal politik, tidak hanya dalam isu-isu tertentu. Kan ada istilah dikatakan buta politik, ada yang disebut melek politik. Jadi gereja mendidik jemaatnya supaya melek politik, ya, memahami politik. Kemudian tentu dalam tugas gereja itu membangun integritas, ya, integritas dari anggota jemaatnya, khususnya yang terlibat dalam dunia politik. Sudah kawan? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu sudah. Oke, dasar etis teologi dalam dunia politik, dan juga dalam kaitan dasar etis teologis sikap orang Kristen terhadap politik. Ada hubungan antara sikap dan ketaatannya kepada pemerintah. Itu yang pertama, itu sikap dan ketaatannya kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan, diangkat oleh Allah. Nanti kita melihat bagaimana caranya Allah mengangkat, menetapkan pemerintah dalam satu negara. Iya. Pemerintah sebagai hamba Allah berarti Allah yang memilih, Allah yang menetapkan pemerintah. Masyarakat melaksanakan peran dan tanggung jawab politiknya melalui perwakilan yang dipimpin, yang dipilihnya sendiri. Itulah pemerintahan dalam sistem demokrasi. Jadi pemerintah yang dipilih yang bersifat perwakilan. Makanya ada DPR, MPR, dan sebagainya. Di satu sisi, pemerintah adalah hamba Allah yang berarti dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana caranya Allah memilih dan menetapkan pemerintah? Atau ada suatu ungkapan yang mengatakan, suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan, suara rakyat. Bahasa kerennya, Vox Populi, itu suara rakyat. Vox Dei, ya suara Tuhan. Vox Dei, suara Tuhan. Vox Populi, suara rakyat. Ya dihafal lah ini. Ya supaya makin keren kalian kan. Ya. Hal itu menyatakan bahwa Allah memilih dan menetapkan pemerintah melalui warga negara umatnya. Hal yang sama dalam gereja. Tapi sayang dalam gereja ada uang ucapan pelicin. Terima kasih. Dikasih sebelum pemilihan. Kan begitu, kaban? Ya, Pak. Ada di gereja begitu, kasih ucapan terima kasih sebelum pemilihan? Kalau di GBKP belum pernah saya lihat, Pak. Oh, belum pernah. Di mana yang pernah kau lihat? Kalau itu belum pernah saya lihat juga, Pak. Oh, begitu. Mana berani kau bilang mengatakan gereja sini melakukannya.
tanpa menyebut nama gerejanya. Terjadi demikian. Oke. Jadi bukan suara hatinya, tapi suara ucapan terima kasih alias uang. Oke. Maka setiap warga negara orang Kristen harus menyadari dan mewujudkan agar suaranya dan pilihannya, suaraku, suara Tuhan, pilihanku, pilihan Tuhan. Untuk itu, setiap warga negara harus bertanya, apa yang harus aku lakukan agar suara Tuhan adalah suaraku dan suaraku menjadi suara Tuhan, pilihanku menjadi pilihan Tuhan. Iya, menjadi pilihan Tuhan menjadi pilihanku dan pilihanku adalah pilihan Tuhan. Berarti ada tanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam menggunakan hak suaranya. Tapi dalam gereja, tidak hanya dalam masyarakat. Marganya apa? Oh, kalau Kaban, dipilih si Kaban itu. Kan begitu Kaban? Bisa juga, Pak. Oh, bisa juga. Ya memang. Lebih baik, ya kalau masih ada Kaban, ngapain sembiring? Kan begitu toh. Alias nepotisme. Gak bertanggung jawab dia kepada Tuhan. Makanya kalau memilih itu jangan tanya siapa dia. Kalau kau tanya siapa dia, lalu latar belakangnya, marganya, kampungnya, iya. Tapi kalau kau tanya bagaimana dia, itu sih harusnya. Kalau kita tanya bagaimana dia, berarti kita berbicara tentang integritas, kualitas, dan akredibilitas begitu. Iya. Pantas enggak, cocok enggak untuk jadi pemimpin. Yang karena gara-gara Kaban, maka kau pilih Kaban. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Pak, betul Pak. Ribut banget. Udah Pak. Siapa kau itu? Gabriel Pak. Oke, Gabriel. Silakan. Mengatakan bahwa tadi Bapak mengatakan bahwa bahwa pemerintah itu adalah pilihan Tuhan, yang mana tadi Bapak katakan pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Jadi apakah yang misalnya ada sogokan seperti itu Pak, yang karena tidak dari niat dari hati, apakah itu juga menjadi terpilih dari Tuhan Pak, atau hamba Allah itu seperti itu Pak? Kau pertanyaanmu nggak ngerti kau. Baru Bapak bilang supaya pilihanku, pilihan Tuhan, suaraku menjadi suara Tuhan, aku harus bertanggung jawab kepada Tuhan langsung. Maka saya memilih, tidak berdasarkan suap, tidak berdasarkan kaus, tapi saya memilih berdasarkan apa yang Tuhan taruh di dalam hatiku. Tentu kita bertanya, bagaimanakah dia? Bagaimanakah dia? Berarti apakah capable? Mengerti nggak capable? Capable? Mengerti nggak? Enggak Pak. Enggak. Apakah cocok, layak? Iya. Apakah dia kredibel? Kredibel berarti dia punya kredibilitas. Apakah dia mempunyai integritas? Begitu. Jangan memilih baru satu kaus dikasih sama kau pilih. Itu suara setan itu, bukan suara Tuhan itu. Sudah Gabriel? Sudah Pak. Sudah Pak. Kalau di kelas ini udah kutonjok kau. Berarti kau tidur. Yang jelaskan barusan justru kau tanya. Dan itulah yang terjadi. Udah dibilang di gereja pun. Kalau di dunia sekuler dibilang uang suap.
Kalau dalam gereja itu ucapan terima kasih, bahkan iming-iming nanti akan ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Gerejamu apa itu, Gabriel? Oke, Pak. Ya kayak ada begitu. Iming-iming nanti ditempatkan di tempat yang basah kalau dipilih dia. Tentu ada, Pak, sebagian, Pak. Suruh bertobat ya pendetamu ya. Berani nggak kau? Enggak, Pak. Enggak. Nanti juga kau melakukan yang sama setelah kau pendeta. Kan begitu, Gabriel? Kalau bisa dihindari loh, Pak. Kalau bisa dihindari, ya harus bisa lah. Jangan kalau. Oke, setiap orang Kristen mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan dalam menggunakan hak pilihnya. Itulah Gabriel. Dan dia menentukan pilihannya berdasarkan suara hatinya. Bukan berdasarkan pemberian kaos, sembako, suap, dan karena nepotisme. Calon gubernur manurung, otomatis lah kupilih karena aku manurung. Itu nepotisme. Itu bukan suara Tuhan itu suara manurung itu. Kan begitu, Gabriel? Iya, Pak. Udah. Namun hanya suara yang dikuasai kehendak Allah yang dapat dikatakan suara rakyat, suara Tuhan. Hal ini juga menyatakan bahwa golongan putih tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan pemilu diadakan dalam berbagai tingkat sampai ke kepala desa, tidak dapat dibenarkan dari etika Kristen. Karena hal itu adalah merupakan ketidaktaatan kepada Allah dan ketidaktaatan kepada pemerintah. Ini sangat penting, kawan, disosialisasikan. Tapi biasanya orang menganggap, apalah pengaruhnya suaraku satu nah gitu. Yang satu itu juga menentukan. Bapak mengingat pemilihan pucuk pimpinan di GKPA periode yang lewat. Beda dua calon Eporus, hanya beda satu suara. Lucu. Dihitung. Loh, gimana? Rupanya yang satu suara itu pergi ke kamar mandi, dia datang. Baru benar hanya salah satu selisihnya. Lucu ya? Berarti yang satu itu menentukan. Lo jangan angka enteng, suaramu itu mahal. Mahal di hadapan Tuhan. Karena ketaatan orang Kristen kepada pemerintah adalah dalam rangka menaati Allah. Berarti menggunakan hak pilih adalah juga merupakan ibadah kepada Tuhan. Wow. Tanggung jawab kepada pemerintah adalah merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Oleh karena itu, ada batas ketaatan kita kepada pemerintah. Orang Kristen taat kepada pemerintah selama pemerintah menjalankan pemerintahannya tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam kisah Rasul 5 ayat 29 dikatakan kita wajib lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi inilah yang disebut fungsi gereja atau fungsi orang Kristen sebagai korektor, mengkoreksi. Kalau di dalam etika 1 kalian belajar itu hukum Taurat, ya ada beberapa fungsi hukum Taurat, termasuk hukum Taurat dibawa kepada pembentukan pemerintah dan undang-undang. Undang-undang yang bertentangan dengan kehendak Allah, tentu orang Kristen atau gereja menolak, dan itu seringkali terjadi. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Saya Pak, sendiri Pak. Go Hezekiel. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak, saya ingin bertanya. Kalau dalam pemerintahan gitu Pak, atau kita mencalonkan atau siapapun,
Biasanya kan sebagai contohnya Ahok itu Pak, dibandingkan Anies kan kalau kita berpikir tentang siapa dia kan lebih berpengaruh sebenarnya Ahok. Tapi dimainkan isu agama Pak. Jadi yang saya pertanyakan itu bagaimana kita mendengungkan bahwa kita memilih itu untuk negara bukan untuk memilih pemimpin agama Pak. Gitu Pak kira-kira Pak kurang lebih Pak. Nah, oke, balik Bapak bertanya. Dalam hal itu siapa yang salah? Dalam hal itu Ahok karena memang dia menyangkut pautkan surat itu Pak, yang surat jangan. Enggak dalam hal memilih itu siapa yang salah? Orangnya Pak. Ya iya, kau yang salah. Orang yang memilih itu salah. Mereka yang apa namanya, mereka yang memakai politik untuk kepentingan pribadi, dia menggunakan isu agama. Dan orang yang memilih itu termakan isu itu. Sehingga bukan memilih yang terbaik atau yang capable, yang mempunyai kredibilitas atau yang cocok, tapi memilih yang tidak sebenarnya layak dipilih begitu. Jadi yang salah, yang berpolitik itu salah, dan yang memilih itu salah. Jadi itu bukan suara Tuhan atau suara rakyat, suara Tuhan. Iya, karena mereka melakukan itu menjelekkan orang dengan isu-isu tertentu. Dan kenyataannya, adakah penyesalan di antara yang memilih Anies itu kalau dalam kasus itu? Ada Pak. Oh, banyak kan? Tapi sudah nasi menjadi bubur, kan begitu. Iya, disitulah tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, iya, juga melakukan yang sama. Waktu siapa si Taurus dulu mencalonkan gubernur Sumatera Utara, iya, menggandeng yang lain. Ya, tapi masalahnya apa? Enggak satu suara orang Kristen. Tapi coba kalau satu suara orang Kristen. Iya. Justru antara suku Batak juga. Iya. Mungkin kalau Toba mendukung. Tapi bagaimana yang lain? Karo, Simalungun, dan sebagainya. Kalau orang Kristen bersatu, iya, apalagi ada digandeng dengan Islam pasangannya, tambah dari suara yang lain. Ya, kita boleh katakan dengan hitungan suara kemungkinan, tapi orang Kristen nggak satu suara. Itu sebagai contoh kasus-kasus loh, Ezekiel. Iya Pak. Salah siapa? Yang memilihnya. Dan yang berpolitik itu demi kepentingan. Kau memilih waktu itu enggak? Memilih yang mana? Waktu si Taurus itu siapa? Belum bisa, baru. Belum bisa memilih waktu itu Pak. Baru. Belum bisa, ya udah. Oke. Pak Tasya, Pak mau bertanya. Iya, apa itu Tasya? Bapak nggak suka. Begini, Pak. Sajianmu bagus, tapi kau nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terkelihatan kalian nyontek. Sajiannya bagus, tapi tidak dikuasai. Itu dicurigai. Dicurigai. Tapi kalau sajiannya bagus dan memang dia kuasai, ya nggak jadi masalah lah. Entah dari mana sumbernya itu, dari surga atau dari dunia, dari kiri atau ke kanan, nggak jadi masalah lah. Tapi yang penting kau menguasai, memahami sajian. Nggak salah dari senior, nggak salah. Tapi kalau kau ambil semua, kau tinggal memindahkan, itu plagiat namanya, itu plagiat. Ya semua udah ada lah itu di skripsi ada. Boleh dikutip, sebutkan sumbernya begitu. Gak boleh gitu. Itu dosa itu. Tapi kalaupun demikian gak apa-apa. Aku dan rela hatiku untuk menjawabnya. Halo Stasia sayang.
Kan kita marpari banto. Ibu di Ya, Pak. sembiring, kau baru sembiring, ya sembiring lah. Silakan. Bapak Saya mengatakan seperti sebentar. Bapak mengatakan begitu bukan hanya untuk kalian dua, untuk semua, untuk semua. Kau lah yang tahu. Kau sudah menyanyi sajianmu itu murni, yang kamu ramu atau kau nyontek. Bapak tahu kok. Hanya ditanya, kalimatnya nggak cocok. Berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang salah. Dosen itu, apalagi Bapak udah 17 tahun dulu jadi dosen. Satu kalimat kau katakan, Bapak sudah tahu. Kau mengerti atau tidak? Begitu. Gabriel? Ya, Pak. Kau di kampung ya, nak, ya? Iya, Pak. Memang rumahmu dindingnya gede? Masih bambu ini, Pak. Topas, Pak. Kalau beli. Oh, itu rumahmu? Iya, Pak. Oh, enggak apa-apa. Iya, itu pun dinikmati. Itu juga gubukku adalah istanaku. Tapi susah. Istanaku jadi gubuk deritaku. Apa kata dunia? Rumahnya istana, tapi itu gubuk deritanya. Tapi gubukku yang sederhana itu adalah istana bagiku. Kan begitu, Gabriel? Iya, Pak. Atau kau merasa nggak seperti itu kali? Jangan-jangan udah gubuk deritaku kau bilang. Disyukuri, Pak, seperti yang Bapak bilang aja. Iya loh. Terus kalian bersaudara berapa orang, Gabriel? 5, Pak. 1 cewek, Pak. Oh, 5. 4 laki-laki. Kau nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Udah ada yang menikah? Belum, Pak. Oh, berarti perjuangan orang tuamu sedang di puncak-puncaknya. Yang kuliah berapa orang? Kalau yang kuliah udah 2 sudah, Pak. Yang D3. Hanya tinggal aku, Pak. Karena uang kuliah lebih besar, Pak. Berarti 2 udah D3. Kamu nanti D0. Oh, enggak lah. STH. Kan begitu. Selamat tinggal, Hasian. Go, Tasya. Sorry ya, Tasya. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, apakah jika seseorang itu golput tidak memilih antara satu atau yang lainnya, apakah itu termasuk suara Tuhan juga, Pak? Aduh, itulah yang bikin marah Bapak. Tadi Rickson, Bapak bilang apa yang golput? Tolong bilang di Rickson. Golput ada suatu ketidaktaatan kepada Tuhan, Pak. Jadi bagaimana si Tasya lagi bertanya apa itu suara Tuhan? Udah dibilang golput itu tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tidak sesuai dengan ketaatan kita terhadap pemerintah. Kalau menurut kamu nggak ada calon yang cocok, pasti ada yang lebih baik di antara yang baik, yang kurang baik. Iya, 5 calon atau 3 di antara 3 itu, iya, begitu. Sudah, Tasya? Kau itu ada. Sudah, Pak. Coba dekat itu, cubit dulu Rickson siapa itu si Tasya itu. Rickson, cubit dulu dia. Kau kan nada, dia sembiring. Kau bisa cubit dia, bisa nggak? Cubit dulu. Kau bilang memang saya mau cubit dia, tapi jarak yang tidak memungkinkan. Aku melakukan cubitanku karena ada jarak di antara kami. Kalaupun kami bertemu di Google Meet, hanya menatap wajahnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Gitu kayak Rickson. Kawannya ketawa. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak, tentang
Adolf, Pak. Gabriel, kau mau bertanya silakan. Kau belum sisir rambutmu kali? Bentar, Pak. Aku masih acak-acakan. Kan Iya, Pak. lihat rambut Bapak rapi. Itu harus saya mau kuliah gitu. Anggap aja ketemu di kelas sehingga berdandan dengan rapi begitu. Silakan. Jadi Pak, prinsip-prinsip berpolitik yang baik tentang dalam kehidupan gereja itu bagaimana Pak? Bagaimanakah prinsip-prinsip berpolitik yang baik dalam gereja? Ya, jawabannya luas, nak, tapi singkat. Belajarlah berpolitik sesuai dengan pengertian politik dan tujuan politik demi kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi. Secara teologis, kita harus memahami, atau orang yang berpolitik dalam gereja harus memahami, dia sedang beribadah kepada Allah. Itu kan tadi sudah dibilang, beribadah kepada Allah. Berarti dia harus melakukan upaya politiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bertentangan. Sudah, Gabriel? Sudah, Pak. Sudah. Kalau bilang belum, ya nggak apa-apa. Ku tonjok kau dari sini. Iya. Masih ada kawan? Masih ada anak-anakku? Masih Saya, ada Pak. Oke, Adolf Marbun. Silakan, Adolf. Pertanyaannya harus bagus ya. Kalau nggak bagus, ku tonjok kau. Ya, Pak. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana jika pemimpin-pemimpin gereja, atau kita buatlah dalam satu sinode, yang mana dia telah dipilih oleh para hamba Tuhan dan sudah terpilih. Nah, jadi ketika masa jabatannya, dia memiliki permasalahan gitu. Dia membuat kekacauan di dalam satu sinode itu. Nah, apakah dengan terpilihnya dia itu, apakah itu masih bisa kita bilang itu dari Tuhan atau suara Tuhan? Dia terpilih dan tetapi dia tidak bertanggung jawab gitu. Memang yang salah oknumnya gitu, manusianya seperti yang Bapak bilang, bukan sistemnya gitu. Oke, politik. Sudah Bapak mengerti. Sudah. Ya, pimpinan gereja dipilih oleh hamba Tuhan melalui sinodisten begitu. Iya. Pada saat itu ada keyakinan bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Nah dipilih nih Tuhan itu. Tapi dalam proses menjalankan kepemimpinannya, dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan perpecahan atau masalah. Timbul pertanyaan, apakah dia itu memang dipilih oleh Tuhan atau tidak? Itu kasus, Adolf. Sulit dijawab secara umum. Itu kasus. Tapi kita boleh katakan, ya, dulu waktu dipilih dia, bagaimana dia pemilihan itu berjalan. Nah, bisa saja waktu itu kampanye, bisa saja waktu itu yang memilih, iya, apalagi yang memilih calon misalnya pemimpin Eporus dengan sekjen, itu rapat pendeta, tapi di HKI enggak lagi, udah menjemput nasi nurat, kan begitu. Iya, bisa saja proses pemilihannya tidak sungguh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bisa saja kita katakan itu dipilih oleh Tuhan, tapi dalam proses menjalankan kepemimpinannya, dia tidak menghayati pemilihan Tuhan atas dirinya. Sehingga dia tidak melakukan kepemimpinannya sesuai dengan ketetapan Allah atau kehendak Allah. Iya, begitu. Jadi dari dua sisi itu bisa dilihat, Adolf. Dah, kau mengerti? Kalaupun pada pertama mengatakan dipilih oleh Tuhan, tidak merupakan jaminan bahwa dia tidak akan melakukan masalah. Tapi kita juga boleh yakin, kalau memang dia dipilih oleh Tuhan, pasti Tuhan juga menolong dia di dalam melaksanakan ketetapan Allah bagi dia sebagai pemimpin.
Oke, sudah, Adol? Kamu Sudah, ngerti Pak. nggak? Sudah. Jadi ada beberapa alternatif. Mengerti alternatif? Adol? Mengerti, Pak. Apa? Alternatif itu seperti jalan yang lain gitu, Pak. Gitu. Ya, pilihan yang lain terbaik gitu. Apa itu Rickson? Alternatif. Opsi Pak, opsi. Pak, dengan kata lain? Atau pilihan lain Pak? Enggak. Kalau alternatif itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya begini, kemungkinannya begini. Jadi alternatif itu kemungkinan. Begitu. Alternatif memang kalau dalam kaitan ada pilihan yang lain. Iya, ada pilihan yang lain. Jadi tergantung juga kepada pemakaian kata itu. Tapi dalam kasus ini menjawabnya ada kemungkinan pemilihannya, ada kemungkinan orangnya, kan begitu maksudnya marbun. Marbun lagi. Iya, marbun memang ada marbun. Oke. Tidak ada lagi diberi kesempatan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan di dalam hatimu, ya simpanlah di dalam hatimu. Kalau memang engkau tidak menahan di dalam hatimu, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Maka dia akan menjawab.